Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Wu Shuai memimpin para immortal ras varian manusia dari dua surga untuk kemudian menyerang klan Xia yang ada di Laut Timur. Lalu, kemudian klan Xia mencoba mencari bantuan pada leluhur Laut Qi. Nah, di part kali ini kita akan melihat bagaimana sikap dari leluhur Laut Qi saat menyikapi situasi ini. Walaupun sebenarnya leluhur Laut Qi adalah Fang Yuan sendiri. Ya, kita akan cari tahu apa yang sedang direncanakan Fang Yuan di part 431. Saat ini di pengadilan surgawi. Kerusakan akibat perang takdir perlahan mulai pulih. Namun, setelah menghitung seluruh kerugian mereka, semua orang menyadari satu hal. Pengadilan surgawi telah menderita kekalahan yang sangat besar. Di dalam ruang diskusi, Qin Dingling duduk di kursi utama sambil memandang para immortal dan kehendak immortal yang hadir. Sebagian besar anggota pengadilan surgawi telah kembali memasuki hibernasi di dalam kuburan abadi yang dibangun ulang. Meskipun lebih dari setengah kuburan abadi kini telah dihancurkan oleh Fang Yuan, tapi fondasi pengadilan surgawi masih jauh dari kata habis. Para anggota itu memang hanya memiliki sedikit umur yang tersisa, tetapi dibandingkan mati karena usia tua, lebih baik mereka terus berhibernasi dan memberikan nilai yang lebih besar pada pengadilan surgawi. Tapi dari semua itu ada satu hal yang paling membuat Qin Dingling khawatir. Sejak perang takdir berakhir, kehendak konstelasi bintang tidak pernah lagi mengirimkan pesan apapun. Seolah-olah kehendak itu telah menderita kerusakan besar selama perang. Kehendak konstelasi bintang memang mampu mengganggu kehendak surga, tetapi sebaliknya, kehendak surga juga dapat mengasimilasi kehendak konstelasi bintang. Jika suatu hari kehendak konstelasi bintang benar-benar diasimilasi tanpa dukungan apapun, maka itu akan menjadi bencana bagi umat manusia dan juga pengadilan surgawi. Namun, alasan Qin Dingling mengumpulkan orang-orang untuk rapat kali ini bukan untuk membahas masalah itu. Dia membuka pembicaraan dengan ekspresi serius. Gelombang Qi masih mengamuk. Dua surga kini sudah mulai bergerak. Ditambah Wu Shuai memimpin pasukan sekutu dari dua surga, dan dia telah berhasil menghancurkan klan Xia di Laut Timur. Sekarang, klan Xia telah meminta bantuan leluhur Laut Qi, dan kedua pihak mulai saling berhadapan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pengadilan surgawi dalam situasi ini? Qin Dingling memandang semua orang. Dia adalah seorang immortal jalur keberuntungan, bukan jalur kebijaksanaan seperti Peri Ziwei. Karena itu, menghadapi situasi yang rumit seperti ini, dia tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Seorang immortal segera bicara. Tidak perlu diragukan lagi. Pasukan sekutu dua surga sebagian besar terdiri dari varian manusia. Mereka adalah musuh pengadilan surgawi. Maka kita harus memusnahkan mereka. Yang lain pun mengangguk setuju. Dalam hal ini leluhur Laut Qi cukup bertanggung jawab. Konflik antara Wu Shuai dan leluhur Laut Qi sekarang pada dasarnya adalah konflik antara manusia dan varian manusia. Tetapi inti masalah sebenarnya bukan mereka, karena yang paling penting adalah Fang Yuan. Semua orang langsung terdiam sesaat. Nama itu masih menjadi bayangan besar bagi pengadilan surgawi. Seorang immortal melanjutkan, baik Wu Shuai maupun leluhur Laut Qi sama-sama memiliki hubungan dengan Fang Yuan. Wu Shuai mengklaim dirinya hanya bekerja sama dengan Fang Yuan karena ingin membangkitkan kembali ras manusia naga. Sementara leluhur Laut Qi pernah membuat kesepakatan dengan Fang Yuan dan bahkan bertarung melawan pengadilan surgawi. Walau kemudian Duklong berhasil menenangkannya saat itu,
Fakta bahwa leluhur Laut Qi tidak muncul selama perang takdir menunjukkan keputusan Duklong saat itu sangatlah tepat. Namun seorang immortal lain segera membantah, "Tapi aku punya pandangan yang berbeda. Mungkin saja leluhur Laut Qi sebenarnya adalah Fang Yuan yang sedang menyamar." Mendengar itu, suasana seketika berubah tegang. Dulu kita tidak pernah memikirkan kemungkinan ini, karena saat itu Fang Yuan masih berada di peringkat 7. Tetapi sekarang, kita mengetahui rahasia apertur abadi berdaulat. Siapa yang bisa memastikan kapan Fang Yuan menjadi peringkat 8? Jangan lupa, selama perang takdir, Fang Yuan menggunakan metode jalur Qi untuk menghancurkan dinding Qi. Tapi seseorang segera membalas, "Tapi metode jalur Qi Fang Yuan adalah Laut Qi tak terbatas, warisan dari Qi Xiang dari 5 Siang. Sementara metode jalur Qi milik leluhur Laut Qi sangat berbeda. Kemungkinan mereka orang yang sama itu sangat kecil." Tapi seseorang menimpali, namun itu tetap tidak bisa dikesampingkan. Kalau begitu, Wu Shuai jauh lebih mencurigakan daripada leluhur Laut Qi. Mungkin dia bukan Fang Yuan yang menyamar, melainkan klon Fang Yuan. Sebagai pemimpin sekte bayangan, Fang Yuan pasti mewarisi sebagian fondasi dari jiwa spektral. Dan jiwa spektral paling ahli menciptakan jiwa terbelah. Bukankah sekte bayangan dibangun dengan metode itu? Mendengar pendapat ini, para immortal mulai berdebat tanpa henti. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Tidak ada yang mampu benar-benar meyakinkan pihak lain. Qin Dingling sendiri merasakan sakit kepala hebat. Setelah dia berpikir beberapa saat, akhirnya dia menghela nafas dan berkata, "Semuanya, dengarkan aku." Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh wajah familiar. Dia memang mampu menyamar sebagai siapa saja. Kita harus waspadai kemungkinan itu. Namun, kita juga tidak bisa menganggap semua orang sebagai Fang Yuan hanya karena rasa curiga. Wu Shuai mungkin klon Fang Yuan. Leluhur Laut Qi mungkin juga penyamaran Fang Yuan. Itu mungkin. Tetapi ada juga kemungkinan sebaliknya. Mungkin hubungan mereka dengan Fang Yuan sebenarnya tidak sedekat yang kita bayangkan. Karena itu, kita tidak boleh menciptakan musuh di mana-mana. Tatapan Qin Dingling menjadi tajam. Lalu untuk Wu Shuai, lupakan saja. Tetapi, leluhur Laut Qi, kita tidak boleh menyerah merekrutnya hanya karena kecurigaan semata. Bukankah lebih baik jika kita menjadikannya sebagai sekutu pengadilan surgawi? Mendengar pernyataan itu, Fang Zheng yang duduk di sisi ruangan tampak terkejut. "Senior Qin, Anda ingin merekrut leluhur Laut Qi?" Qin Dingling mengangguk perlahan. "Duklong telah gugur. Peng Zhuge juga mengkhianati kita. Pengadilan surgawi saat ini sangat membutuhkan seorang kuasi venerable untuk menstabilkan situasi. Di masa lalu, Senior Duklong menggunakan warisan sejati yang mulia asal abadi untuk memperoleh persahabatan dengan leluhur Laut Qi. Meskipun dia tidak bergabung dengan kita, tapi setidaknya dia tidak ikut campur dalam perang takdir." Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang memahami apa maksud dari Qin Dingling. Rencana ini sebenarnya adalah bagian dari strategi lama Duklong. Dulu Duklong hanya ingin leluhur Laut Qi tetap netral agar pengadilan surgawi bisa memperbaiki nasib. Tapi kini situasinya berbeda. Pengadilan surgawi membutuhkan kekuatan tempur kuasi venerable untuk menopang mereka. Saat ini, dunia memang tampak damai. Namun kenyataannya, gelombang Qi dan tanda dao jalur surga membuat sebagian besar immortal tidak bisa bertindak bebas.
Begitu gelombang Qi mereda dan Fang Yuan berhasil menyempurnakan tanda dao jalur surga, apa yang akan terjadi? Orang terkuat pengadilan surgawi saat ini hanyalah Qin Dingling. Bisakah dia menahan tekanan dari 4 wilayah? Bisakah dia menghentikan Di Sang Zeng? Atau bisakah dia melawan Fang Yuan? Tak seorang pun berani menjawab pertanyaan itu. Pengadilan surgawi selalu memahami pentingnya merekrut ahli dari luar. Contoh paling jelas adalah Wan Xihong. Wanita itu dulunya adalah iblis dari gurun barat, sebelum pada akhirnya direkrut oleh pengadilan surgawi. Prinsip pengadilan surgawi itu sederhana. Selama dia masih manusia, pengadilan surgawi bersedia memberi mereka kesempatan. Lalu seorang immortal berkata, "Saya tidak menolak merekrut leluhur Laut Qi, tetapi sebelum itu, kita harus memastikan hubungan sebenarnya antara dia dengan Fang Yuan." Yang lain pun mengangguk setuju. Benar. Tetapi sekarang leluhur Laut Qi mungkin bahkan tidak menganggap pengadilan surgawi sebagai ancaman. Seseorang tertawa kecil. Tapi menurutku, kita masih punya daya tarik di mata leluhur Laut Qi. Kita punya warisan sejati dari yang mulia asal abadi, dan itu jauh lebih penting baginya. Saat itulah Fang Zeng tiba-tiba berdiri. Konflik antara leluhur Laut Qi dan Wu Shuai saat ini adalah kesempatan terbaik kita. Kita bisa menggunakan situasi ini untuk menyelidiki hubungan mereka. Dan apapun hasilnya, kita tetap tidak boleh membiarkan immortal varian manusia dari 2 surga berkembang. Karena itu aku bersedia pergi memimpin pasukan menuju Laut Timur dan memusnahkan mereka. Tatapan Fang Zeng dipenuhi niat membunuh. Saat ini dia adalah pemilik Dewan Penghakiman Iblis. Walaupun kultivasinya masih peringkat 7, tetapi dengan rumahku itu, dia mampu bertarung melawan sebagian besar peringkat 8. Ditambah karena pengaruh dari gelombang Qi, para immortal 5 wilayah juga sedang sulit untuk bergerak. Begitu Fang Zeng selesai bicara, beberapa immortal lainnya juga berdiri dan menyatakan kesediaan mereka untuk pergi ke Laut Timur. Meskipun kalah dalam perang takdir, pengadilan surgawi tetap memegang prinsip mereka. Melindungi supremasi umat manusia adalah tujuan utama. Qin Dingling tersenyum tipis. Aku mengerti sekarang kenapa kita harus pergi ke Laut Timur. Tatapan semua orang langsung tertuju padanya. Qin Dingling melanjutkan, Wu Shuai saat ini berada di Laut Timur. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji sikap leluhur Laut Qi. Tetapi target utama kita bukanlah mereka. Tatapan Qin Dingling berubah menjadi dingin. Kita akan menyerang 2 surga. Kita akan memusnahkan seluruh kekuatan dari gua surga varian manusia. Kita akan mencabut akar pasukan sekutu dari 2 surga itu. Dengan kalimat itu, pertemuan di pengadilan surgawi akhirnya ditutup. Sementara itu, di sisi lain, seorang laki-laki menatap sebuah gu di tangannya. Pengadilan surgawi tetaplah pengadilan surgawi. Orang ini ternyata adalah pemimpin gua surga Serigala Malam. Dia tampak menghela nafas pelan. Sesuai dugaannya, pengadilan surgawi akhirnya benar-benar bergerak melawan aliansi 2 surga. Sejak awal, pemimpin gua surga Serigala Malam sudah memperkirakan perkembangan akan menjadi seperti ini. Seseorang yang hidup di tengah masyarakat memang harus mengikuti arus zaman. Karena itu, ia terpaksa bergabung dengan aliansi 2 surga. Karena jika menolak, gua surganya pasti akan diserang hingga hancur. Tapi, bergabung dengan aliansi itu hanyalah cara untuk menunda kehancuran. Begitu 5 wilayah melakukan serangan balik, aliansi 2 surga pasti akan runtuh. Korban besar tak akan terhindarkan.
tak seorang pun akan lolos, termasuk gua surga serigala malam miliknya. Karena itulah, sejak awal pemimpin gua surga serigala malam sudah mengambil keputusan bahwa dia akan membelot ke 5 wilayah demi dirinya sendiri dan juga demi masa depan dari seluruh gua surga serigala malam. Karena keputusan itu, dia memilih mengambil resiko besar dan diam-diam menghubungi pengadilan surgawi. Kini situasi berkembang sesuai dengan apa yang ia perkirakan. Leluhur Laut Ki berhadapan dengan Wu Shuai, sementara pengadilan surgawi diam-diam mengirimkan pasukan untuk menyerang markas varian manusia di 2 surga. Sejak pemimpin gua surga serigala malam memutuskan untuk membelot, Qin Dingling telah mengiriminya surat rahasia dan memintanya untuk menjadi mata-mata pengadilan surgawi. Dia diminta untuk bekerja sama dalam operasi kali ini. Pengadilan surgawi benar-benar tidak mengecewakanku. Meskipun mereka kalah dalam perang takdir, mereka tetap memikul tanggung jawab umat manusia. Mereka rela berkorban demi kepentingan seluruh manusia tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Pemimpin gua surga serigala malam merasakan kekaguman yang tulus dari dalam hatinya. Bagaimanapun dia sendiri adalah manusia. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi, baik leluhur Laut Ki maupun Wu Yong, semua terasa terlalu sempit. Bahkan surga panjang umur dataran utara pun sama. Apa yang diwariskan oleh The Great Sun? Sistem monarki keturunan. Walaupun pemimpin gua surga serigala malam tidak memiliki permusuhan dengan surga panjang umur, tetapi dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan mereka. Tanpa ragu, pemimpin gua surga serigala malam segera membalas surat pengadilan surgawi dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Lalu sesuai dengan rencana mereka, ketika Wu Shuai dan leluhur Laut Ki bentrok, pengadilan surgawi akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Bahkan, jika kedua pihak tidak bertarung, pengadilan surgawi tetap akan bergerak sebulan kemudian. Sekarang semuanya tergantung pada Wu Shuai dan leluhur Laut Ki, pikir pemimpin gua surga serigala malam sambil menunggu dengan penuh antisipasi. Tapi bukan hanya dirinya, banyak kekuatan besar dan immortal di seluruh dunia yang juga memperhatikan situasi di Laut Timur. Salah satunya adalah Wu Yong dari perbatasan selatan. Jika leluhur Laut Ki kalah, kekuatan varian manusia akan berkembang tanpa kendali. Mereka akan tumbuh seperti bola salju dan menjadi ancaman besar bagi 5 wilayah. Namun, jika Wu Shuai kalah, varian manusia akan dipaksa bertahan dan bersembunyi. Itu memang kabar baik bagi umat manusia, tetapi bukan hasil yang kuinginkan. Wu Yong adalah sosok yang dipenuhi ambisi. Dia berharap dunia akan semakin kacau. Semakin besar konflik, semakin banyak kesempatan baginya untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat diri hingga mencapai puncak dunia. Karena itu, dia sangat membenci gelombang Qi. Fenomena itu memaksa para immortal di 5 wilayah berhenti bertindak dan fokus untuk memulihkan aparatur abadi mereka. Akibatnya, Wu Yong pun kehilangan kesempatan terbaik untuk menghancurkan pengadilan surgawi sepenuhnya. Sungguh, itu sangat disayangkan. Tuan, Permaisuri Wuji dan yang lainnya telah berhasil dibangkitkan. Apa langkah kita selanjutnya? Saat itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara itu adalah Wu Bacong. Dia datang untuk memberi laporan. Wu Bacong adalah seorang tetua tertinggi kedua dari klan Wu, seorang veteran tua yang berpengalaman. Setelah Gunasib dihancurkan, metode kebangkitan mereka menjadi jauh lebih mudah untuk digunakan. Para jenius muda seperti Permaisuri Wuji yang dulu gugur di Gunung Yitian, kini berhasil dihidupkan lagi. Wu Yong pun mengangguk pelan.
Mereka adalah harapan masa depan klan Wu. Mereka telah mengalami banyak kesulitan dan tempaan sejak masih menjadi Master Gu. Begitu mereka menjadi immortal, mereka pasti akan menjadi elit. Berikan mereka metode kenaikan abadi terbaik. Siapkan sumber daya sebanyak mungkin. Aku ingin klan Wu memperoleh lebih dari 10 immortal baru dalam beberapa tahun ke depan. Wu Bajong sedikit terkejut, tetapi tidak mempertanyakan keputusan itu. Di masa depan, perang kacau 5 wilayah akan berlangsung lama. Kemenangan tidak akan ditentukan dalam satu pertempuran saja. Yang diuji nanti adalah fondasi dan perencanaan jangka panjang dari setiap kekuatan. Ada satu hal lagi, kata Wu Bajong sambil menyerahkan sebuah gufana jalur informasi. Tuan, Gu itu berisikan informasi tentang jalur Qi. Wuyong segera memeriksanya. Di dalamnya terdapat informasi dari berbagai material abadi jalur Qi yang muncul akibat gelombang Qi. Tampaknya jalur Qi benar-benar akan bangkit kembali. Gemam Wuyong. Wu Bajong, apakah buah panen Qi itu benar-benar sehebat itu? Wu Bajong segera mengangguk. Benar Tuan, banyak immortal telah mencobanya, dan efeknya sungguh luar biasa. Buah panen Qi merupakan perpaduan inti jalur Qi dan 5 wilayah. Jika ditempatkan di apertur abadi, dia dapat mempercepat transformasi Qi langit dan bumi. Siapapun yang memiliki lebih banyak buah panen Qi akan pulih dari masa stagnansi ini lebih cepat. Wuyong menyipitkan mata. Kalau begitu, kumpulkan sebanyak mungkin. Periksa juga seluruh inventaris klan dan kumpulkan semua warisan jalur Qi. Kita akan mulai membina immortal dari jalur Qi. Wu Bajong langsung menjawab hormat. Baik, Tuan. Klan Wu memang mengkhususkan diri pada jalur angin, bukan jalur Qi. Tetapi sebagai kekuatan super, mereka tetap memiliki akumulasi fondasi jalur Qi dalam jumlah tertentu. Jika seluruh warisan yang tidak lengkap itu digabungkan, mungkin mereka bisa membina 1 atau 2 immortal jalur Qi baru. Tentu saja, para kandidat itu kemungkinan tidak akan memiliki masa depan yang luar biasa. Namun demi menutupi kelemahan klan, pengorbanan seperti itu tetap perlu dilakukan. Sementara itu di perbatasan selatan, tepatnya di klan Luo, 3 orang immortal bergerak jauh lebih dalam ke gua surga Qijue. Kita berhasil menembusnya, seru Luoran dengan penuh kegembiraan. Kulitnya pucat dan ekspresinya dingin. Dia adalah salah satu jenderal terkenal klan Luo dan memiliki kekuatan tempur puncak peringkat 7. Saat seluruh dunia sibuk memulihkan diri, Luoran diam-diam memimpin 2 orang immortal dari klan Luo menjelajahi gua surga Qijue. Dia bahkan mengabaikan kondisi apertur abadinya sendiri demi ekspedisi ini. Dan kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Tak kusangka, gelombang Qi justru menyebabkan perubahan pada gua surga Qijue. Dan kini semuanya lebih mudah untuk kita, kata Luo Muzi penuh dengan emosi kegembiraan. Ayo cepat bergerak, kata Luo Haozi dengan tatapan tajam. Gelombang Qi hanya membuat tempat ini terbuka sementara. Kita harus menemukan warisan sejati Qijue sebelum orang lain tiba. Dengan warisan itu, klan Luo akan mampu beradaptasi dengan era baru dan merebut inisiatif di masa depan. Sementara itu, beberapa hari pun berlalu. Di Laut Timur, tanpa ada peringatan apapun, leluhur Laut Qi muncul. Gelombang Qi raksasa menyapu langit dan laut saat dia bergerak langsung menuju ke markas klan Xia yang kini diduduki oleh Wu Shuai. Dia akhirnya datang, kata Wu Shuai sambil tersenyum dingin. Istana naga pun segera bergerak. Tisangseng pun meraung dan mengguncang langit dan bumi.
Wu Shuai memimpin serangan tanpa rasa takut. Pertempuran besar yang menarik perhatian seluruh dunia akhirnya meletus. Gemuruh terdengar, ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Gelombang Qi tanpa batas melonjak ke segala arah. Sementara Istana Naga bersinar terang sebelum terdorong mundur berkali-kali. Namun leluhur Laut Qi tidak mengejarnya. Lapisan demi lapisan arus Qi berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pertahanan seperti benteng yang tak tertembus. Pertarungan berlangsung sepanjang siang dan malam. Kedua pihak terus bertukar serangan, tetapi tak satu pun mampu memperoleh keuntungan yang nyata. Di sekitar medan perang, tak terhitung jumlah mata yang mengawasi. Jalan kebenaran Laut Timur, jalan iblis, bahkan para kultivator tunggal datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Tentu saja ada pula immortal dari dua surga yang bersembunyi di kejauhan. Senior leluhur Laut Qi benar-benar luar biasa. Metodenya megah dan mendominasi. Semua serangan Wu Shuai bahkan sama sekali tidak efektif terhadapnya. Kata tetua tertinggi pertama dari klan Hua, Hua Caiyun. Dia tampak menghela nafas kagum. Di sampingnya, King Yuean berkata dengan ekspresi serius. Namun Wu Shuai juga tidak bisa diremehkan. Dia hanyalah peringkat 7, tetapi mampu bertarung seimbang melawan leluhur Laut Qi. Hua Caiyun mengangguk perlahan. Wu Shuai sendiri adalah monster tua yang hidup lagi. Terlebih, Istana Naga yang ia kendalikan terlalu kuat. Tanpa rumahku itu, dia jelas bukan tandingan leluhur Laut Qi. Tepat saat mereka bicara, raungan naga mengguncang langit. Seekor naga iblis raksasa muncul di medan perang. Tubuhnya sebesar pegunungan, begitu besar hingga bisa terlihat dari jarak yang sangat jauh. Hanya melihatnya saja sudah membuat banyak immortal merasakan tekanan yang luar biasa. Wu Shuai akhirnya memanggil di Sang Seng. Ini berarti leluhur Laut Qi benar-benar sudah memaksanya hingga batas kemampuannya. Pertarungan berikutnya akan menjadi babak paling krusial. Para immortal yang menyaksikan pertarungan itu menjadi tegang. Banyak dari mereka tidak ikut dalam perang takdir. Dulu, mereka hanya melihat pertarungan di Sang Seng melalui metode pengamatan. Tapi sekarang, mereka menyaksikannya langsung. Tekanan yang mereka rasakan benar-benar berbeda. Di Sang Seng meraung marah dan menyerbu ke arah leluhur Laut Qi. Sementara leluhur Laut Qi mendengus. Suara itu menggema seperti guntur di seluruh medan perang. Dia mengangkat kedua tangan dan melepaskan gerakan pembunuh abadi. Arus Qi raksasa melonjak seperti tsunami yang menelan dunia. Di Sang Seng menerjang maju tanpa takut. Namun saat bertabrakan dengan arus Qi itu, tubuh raksasanya mendadak melambat. Di Sang Seng memutar tubuhnya dengan ganas, mencoba untuk menerobos. Tetapi arus Qi itu seperti samudera tanpa akhir. Kekuatan besar yang menekan dari segala arah membuatnya tak mampu bergerak maju. Pada akhirnya, tubuh di Sang Seng ditekan keras ke tanah. Semua immortal yang menyaksikan langsung tersentak kaget. King Yuean, Hua Caiyun dan Shen Chong Seng memperhatikannya dengan ekspresi gembira. Sementara itu, Zhou Xiongxin dan Jun Shen Guang dari pengadilan surgawi saling berpandangan dengan wajah tercengang. Jun Shen Guang berkata dengan nada tak percaya, dalam perang takdir, dua ahli besar dari jalur transformasi dari pengadilan surgawi bahkan tak mampu menghentikan di Sang Seng. Mereka ditekan olehnya. Tapi leluhur Laut Qi benar-benar mampu menekan di Sang Seng secara langsung. Tatapan Zhou Xiongxin menyipit. Metode jalur informasinya terus bekerja, mengumpulkan setiap detail dari medan perang. Leluhur Laut Qi
pernah bertarung seimbang melawan Duklong, maka tidak heran kalau dia pun mampu melawan Di Sangseng. Tapi gerakan pembunuh ini sepertinya mengandung unsur dinding Qi primordial. Chun Sen Kuang sedikit terkejut. Tuan Duklong pernah memberikan setengah warisan yang mulia asal abadi kepadanya. Jangan-jangan gerakan pembunuh ini adalah hasil pemahamannya setelah perang takdir. Zhou Xiongxin mengangguk pelan. Tampaknya begitu. Untuk bisa menciptakan gerakan pembunuh baru hanya dalam waktu sesingkat ini, pemahaman jalur Qi dari leluhur Laut Qi pasti sangat mengerikan. Chun Sen Kuang sendiri berkedip beberapa kali sebelum berkata, "Kalau begitu, apakah mungkin selama perang takdir dia sebenarnya sedang kultivasi tertutup demi memahami gerakan pembunuh ini?" Zhou Xiongxin terdiam sesaat. Kita belum bisa memastikan itu. Tetapi setidaknya, satu hal yang jelas, metode jalur Qi dari leluhur Laut Qi benar-benar berbeda dengan milik Fang Yuan. Dia tampak menghela nafas lega. Asal-usul leluhur Laut Qi memang misterius. Dia seperti muncul begitu saja tanpa jejak masa lalu. Dulu, kita masih bisa menggunakan sungai waktu untuk menyelidiki asal-usul seseorang. Tetapi setelah Gunasip hancur, sungai waktu kini dipenuhi gelombang ganas. Bahkan ahli jalur waktu pun berada dalam bahaya besar jika memaksakan diri untuk memasukinya. Kita tidak bisa menyelidiki masa lalunya dengan mudah. Sebenarnya selain jalur waktu tentu masih ada jalur kebijaksanaan. Tapi sayangnya, Fang Yuan menghancurkan sebagian besar kuburan abadi pengadilan surgawi. Peri Ziwei juga telah membelot ke pihak jiwa spektral. Akibatnya pengadilan surgawi kini kekurangan ahli jalur kebijaksanaan. Dan bahkan jauh lebih parah daripada sebelumnya. Akibatnya pengadilan surgawi kini kekurangan ahli jalur kebijaksanaan parah daripada sebelumnya. Tiba-tiba gelombang Qi raksasa kembali menghantam. Kekuatan dahsyat itu mengguncang langit dan lautan. Di Sangseng meraung marah. Tubuhnya besar berusaha bangkit seperti gunung yang bergerak. Namun leluhur Laut Qi terus menekannya dari atas. Setiap gerakannya memancarkan aura tak tertandingi. Seolah setiap ayunan tangan mampu membalikkan gunung dan lautan. Bahkan Di Sangseng yang perkasa tampak tak mampu melawan. Para immortal manusia bersorak menyaksikan pertarungan itu. Lalu pada saat itu reputasi dari leluhur Laut Qi melonjak di seluruh 5 wilayah. Saat para immortal 5 wilayah tidak mampu bertarung bebas dan umat manusia berada di titik terlemah mereka, leluhur Laut Qi justru berdiri di garis depan dan menekan varian manusia. Tindakan seperti itu langsung membangkitkan kekaguman dari para immortal manusia. Inilah sosok manusia sejati. Bahkan tetua tertinggi pertama dari klan Xi yang tidak datang sendiri tetap mengirimkan immortal klan Xi untuk menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Sementara di perbatasan selatan, Wu Yong menyaksikan semuanya dengan wajah suram. Jika suatu hari nanti aku menyerang Laut Timur, tampaknya leluhur Laut Qi akan menjadi penghalang terbesarku. Sementara itu, Qin Dingling yang menjaga pengadilan surgawi kini dipenuhi emosi rumit. Di masa lalu, posisi seperti itu selalu diisi oleh pengadilan surgawi. Merekalah yang berdiri di garis depan demi umat manusia. Namun kini, leluhur Laut Qi mengambil alih posisi itu dan memikul harapan seluruh manusia. Walaupun pengadilan surgawi masih mencurigai identitas dari leluhur Laut Qi dan hubungannya dengan Fang Yuan, tetapi setelah pertempuran ini, kesan mereka terhadap leluhur Laut Qi telah meningkat drastis. Sementara itu di sisi lain, suasana aliansi dari dua surga sangat muram. Semua immortal varian manusia merasa tertekan dan takut. Bagaimana mungkin?
Bahkan setelah disangseng dikerahkan, kita masih tidak bisa membalikkan keadaan. Gawat, para manusia itu terlalu kuat. Kita benar-benar sudah terburu-buru, kata seorang immortal varian manusia dengan wajah gelisah. Namun yang lain segera membalas, bahkan jika kita tidak menyerang, para manusia itu tetap akan memburu kita. Selama jutaan tahun, mereka selalu memperlakukan varian manusia seperti musuh. Benar, kalau kita memang ingin bertahan hidup, kita harus mengambil inisiatif. Kini mereka saling menyemangati, namun ekspresi mereka tetap suram. Di antara mereka terdapat banyak immortal peringkat 8. Di gua surga masing-masing, mereka adalah leluhur tertinggi. Namun setelah menyaksikan pertarungan mengerikan antara Wu Shuai dan leluhur Laut Qi, tak seorang pun berani ikut campur. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan terdengar, "Leluhur Laut Qi, kau sudah sangat sombong." Suara itu berasal dari Wu Shuai yang kini berada di dalam Istana Naga. Istana Naga melesat seperti meteor emas orange menuju leluhur Laut Qi. Arus Qi leluhur Laut Qi melonjak untuk menahan serangan itu. Namun kali ini efeknya jauh lebih lemah. Istana Naga menerobos gelombang Qi dan terus maju dengan momentum yang luar biasa. Dan sesaat kemudian gerakan pembunuh jalur mimpi dilepaskan oleh Wu Shuai. Jejak asap mimpi melesat menuju ke arah leluhur Laut Qi. Hati-hati! Banyak immortal manusia yang berteriak panik. Walaupun mereka tahu, suara mereka mustahil untuk mencapai medan perang. Tapi mereka tak mampu menahan diri untuk berteriak. Saat ini jalur mimpi hampir tak terkalahkan di dunia. Leluhur Laut Qi segera mundur dan menghindari serangan itu. Dan kali ini, Wu Shuai berhasil mengambil keuntungan. Varian manusia langsung bersorak penuh dengan semangat, sementara para immortal manusia menghela nafas. Untung leluhur Laut Qi tidak terkena serangan jalur mimpi itu. Kini pertarungan antar keduanya benar-benar mempengaruhi emosi seluruh dunia. Setiap bentrokan mengguncang hati semua orang. Karena hasil dari pertarungan ini akan mempengaruhi masa depan dari 5 wilayah. Namun tepat saat pertempuran semakin sengit, gemuruh besar tiba-tiba terdengar dari arah barat. Suara itu seperti petir raksasa yang menyapu langit dan bumi. Semua immortal langsung menoleh. Di Cakrawala terlihat gelombang Qi raksasa yang sedang bergerak menuju medan perang. Ekspresi semua orang pun berubah drastis. Gelombang Qi datang di saat seperti ini. Cepat mundur, kalau tidak kita akan tersapu oleh gelombang Qi. Aparatur abadi kita akan mengalami kerusakan besar jika itu terjadi. Lalu bagaimana dengan pertarungan mereka? Para immortal pun menjadi panik. Tak seorang pun yang menyangka akan terjadi perubahan sebesar ini. Wajah Jun Sen Guang kini menjadi gelap. Ini buruk. Leluhur Laut Qi adalah immortal manusia Laut Timur. Dia tentu saat ini sangat dibatasi oleh gelombang Qi. Tapi Wu Shuai, dia adalah ras manusia naga. Setelah memodifikasi jalur penyempurnaan, dia jauh lebih sedikit terpengaruh oleh gelombang Qi. Informasi ini dulu dikatakan langsung oleh Do Klong dalam Perang Takdir. Do Klong pernah mencoba memusnahkan seluruh ras manusia naga secara diam-diam. Namun Wu Shuai berhasil selamat. Karena itu, pengadilan surgawi cukup memahami kondisi dari tubuh ras manusia naga Wu Shuai. Zhao Xiongxin menyipitkan mata. Gelombang Qi adalah bencana jalur Qi. Sebagai ahli jalur Qi, leluhur Laut Qi seharusnya lebih mampu menghadapinya dibandingkan kita. Sekarang semua akan tergantung bagaimana dia menangani situasi ini. Ini akan menjadi titik balik dari pertarungan. Sementara itu Wu Shuai tertawa keras. Leluhur Laut Qi, bahkan surga tidak berniat membantumu.
Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan di tengah gelombang Ki ini. Istana Naga dan Disangseng langsung menyerang lebih ganas. Pemandangan itu membuat para immortal manusia menggertakkan gigi saat mundur menjauh dari gelombang Ki. Banyak dari mereka yang diam-diam berdoa. Namun pada saat berikutnya, leluhur Laut Ki justru tertawa keras. "Husuai, kau akhirnya masuk ke dalam jebakanku." Dan begitu kata-kata itu keluar, gelombang Ki tiba-tiba berbalik arah. Seluruh gelombang Ki menyusut dan membungkus leluhur Laut Ki serta Istana Naga. Lalu kemudian semuanya mengerut menjadi satu titik kecil dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Di medan perang, kini yang tersisa hanyalah Disangseng yang masih meraung marah. Melihat itu, semua immortal pun tercengang. Gerakan pembunuh medan perang. Leluhur Laut Ki benar-benar telah menyiapkan jebakannya sejak awal. Sungguh luar biasa. Husuai kini terpisah dari Disangseng. Keadaan sangat buruk baginya. Kita lihat, sebentar lagi dia pasti akan kalah. Tapi seseorang segera membalas, belum tentu. Medan perang jalur Ki itu sekarang harus menahan hantaman gelombang Ki dari luar. Jika medan perang itu hancur, leluhur Laut Ki akan terkena serangan balik. Benar juga. Sekarang semua akan tergantung siapa yang lebih dulu memperoleh keuntungan. Jika leluhur Laut Ki gagal menembus Istana Naga sebelum medan perang runtuh, maka Husuai akan bergabung kembali dengan Disangseng, dan situasinya justru akan berbalik arah. Semua immortal kini menjadi sangat tegang. Sayangnya, mereka tidak bisa lagi menyaksikan pertarungan di antara Husuai dan leluhur Laut Ki. Mereka harus terus mundur demi menghindari gelombang Ki yang datang. Sementara, seluruh dunia membayangkan pertarungan hidup dan mati antara Husuai dan leluhur Laut Ki. Saat ini di dalam medan perang, tepatnya di dalam Istana Naga, suasananya justru terlihat santai. Husuai dan leluhur Laut Ki duduk berhadapan sambil minum anggur bersama. Di atas meja bahkan tersedia berbagai hidangan. Tubuh utama Fang Yuan dan klonnya berbagi pikiran yang sama. Suasana menjadi sangat hangat dan tenang. Husuai menyerahkan laut manusia yang belum lama ini ia dapatkan dan belum lama ini ia sempurnakan kepada Fang Yuan. Setelah menerimanya, Fang Yuan dan Husuai mulai mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Ya, walaupun semua rencana telah dibuat oleh Fang Yuan, tapi pada akhirnya klon itu punya pemikirannya sendiri. Ya, basisnya ya tetap dari pengalaman Fang Yuan tentunya. Tapi dengan cara ini, maka mereka bisa ya seperti orang berdiskusi dan menemukan rencana yang jauh lebih brilian. Ya, sama kalau kita seperti berinteraksi dengan diri kita sendiri, bertanya jawab dengan diri kita sendiri, kita juga bisa mendapatkan jawaban tertentu. Nah, bedanya di sini diri kita sendiri, alias kalau di kasus ini adalah Husuai, dia punya pemahamannya sendiri, sehingga diskusi pun bisa terjadi. Dan apa sebenarnya yang direncanakan Fang Yuan? Sekilas terlihat bahwa Fang Yuan tampaknya sedang menargetkan pengadilan surgawi lagi. Kalau sampai pada akhirnya leluhur Laut Ki direkrut oleh pengadilan surgawi, maka itu sudah seperti Fang Yuan mendapatkan kartu pas untuk bisa melenggang masuk ke dalam pengadilan surgawi. Dan tentu itu akan menjadi kehancuran total bagi pengadilan surgawi di masa depan. Ya, kurang lebih cerita untuk hari ini sampai di situ dulu, lor. Sorry banget, ini kondisi badan kurang fit, jadi masih belum bisa maksimal banget. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.